Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmalyadi Putri dengan NPM 101211135. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Ma'rifatul Quran. Yang pertama yaitu ada definisi Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW sebagaimana kitab Taurat, Injil, dan Zabur yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum baginda SAW. Al-Quran merupakan rujukan asal kepada risalah Islam. Barang siapa yang tidak merujuk Al-Quran bermakna dia jauh dari panduan dan rujukan Islam. Al-Quran yang merupakan kalam Allah itu adalah mukjizat yang sangat hebat, tetap, dan kekal, walaupun melewati peredaran zaman. Mukjizat yang mencabar jin dan juga manusia. Dan Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 15 yang berbunyi, "Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya." Yang kedua yaitu mukjizat. Mukjizat berarti menetapkan kelemahan, yakni ketidakmampuan mengerjakan sesuatu. Lawan dari kudroh lawadu atau potensi, power, dan kemampuan. Apabila mukjizat muncul, maka napaklah mujiz atau sesuatu yang melemahkan. Dengan demikian, mukjizat dapat didefinisikan sebagai sesuatu hal yang luar biasa untuk membuktikan kenabian atau kerasulan seseorang disertai dengan tantangan pihak yang memusuhinya. Kemudian, menampakkan kelemahan mereka yang memusuhi sekaligus keunggulan selamat dari perlawanannya. Lalu yang ketiga yaitu Asmaul Quran. Asmaul Quran adalah istilah dalam bahasa Arab yang mengacu pada berbagai nama atau gelar yang digunakan untuk merujuk kepada Al-Quran dalam teksnya sendiri. Al-Quran memiliki sejumlah nama-nama lain sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran itu sendiri. Masing-masing nama memberikan gambaran yang jelas mengenai fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia. Selanjutnya yaitu ada nama-nama Al-Quran. Yang pertama yaitu Alkitab. Kitab atau Al-Quran disebut Alkitab sebagai isyarat bahwa Al-Quran harus ditulis. Karena itu, Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabat untuk menulis ayat-ayat Al-Quran. Lalu yang kedua yaitu Al-Huda atau petunjuk. Al-Quran disebut Halen atau Petur karena mengarahkan manusia kepada jalan yang lurus dan menyelamatkan manusia-manusia yang sesat dengan jalan membimbing taat dan perasaan mereka agar berkeyakinan yang benar. Lalu yang ketiga yaitu Al-Furqan atau pembeda. Al-Quran disebut dengan Al-Furqan karena Al-Quran itu adalah pembeda yang hal baik dan hal yang buruk, antara petunjuk dan kesesatan, dan berbeda dengan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Yang keempat yaitu Ar-Rahmat atau rahmat. Al-Quran disebut Ar-Rahmat karena Al-Quran merupakan karunia bagi orang-orang yang meyakini dan melaksanakan petunjuk-petunjuknya. Yang kelima yaitu An-Nur atau cahaya. Al-Quran disebut An-Nur karena Al-Quran merupakan cahaya yang terang benderang yang memberi petunjuk kepada manusia, mengeluarkan mereka dari kegelapan syirik, penyembahan kepada berhala, binatang, dan matahari, bahkan penyembahan arwah-arwah kepada cahaya iman. Yang keenam yaitu Ar-Ruh atau roh. Al-Quran disebut Ar-Ruh karena menurut Muhammad Sulaiman Abdullah Al-Ashqar dalam Zubdatut Tafsir, karena Al-Quran memberi petunjuk kepada manusia. Di dalamnya terdapat kehidupan dari kematian, kekafiran. Dalam tafsir Jalalain disebutkan, kata ruhan, dia adalah Al-Quran
yang dengannya hiduplah kalbu-kalbu atau manusia. Lalu yang ketujuh yaitu asyifa atau obat. Al-Quran disebut asyifa karena di dalam Al-Quran terdapat obat bagi segala penyakit, keraguan, kemusyrikan, kemunafikan, syahwat, dan syubhat. Lalu yang kedelapan yaitu al-haq atau kebenaran. Al-Quran disebut al-haq karena Al-Quran mengandung kebenaran yang tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya. Al-Quran mengungkapkan bukti-bukti keesaan Allah dan kerasulan Muhammad SAW, menguraikan tentang rasul-rasul zaman dahulu dan dakwah mereka. Lalu yang kesembilan yaitu al-bayan atau penjelasan. Al-Quran disebut al-bayan karena Al-Quran memberikan penjelasan tentang petunjuk untuk keluar dari kesesatan serta menerangkan berbagai hikmah dan hukum tentang ketauhidan. Kisah-kisah, budi pekerti yang baik, ilmu pengetahuan, janji Allah dan ancamannya, hukum-hukum yang menjadi pedoman bagi manusia dalam hidup dan kehidupannya di dunia dan akhirat nanti. Lalu yang ke-10 ada al-mau'izah atau pelajaran. Al-Quran disebut al-mau'izah karena Al-Quran mengandung pelajaran-pelajaran yang sangat indah, yang dapat memperbaiki akhlak dan amal perbuatan manusia. Yang ke-11 yaitu ada az-zikri atau pemberi peringatan. Al-Quran dapat dijadikan sebagai sebuah peringatan akan adanya ancaman dan balasan bagi seluruh hambanya. Juga pengingat untuk selalu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang telah diajarkan para rasul pada kaum-kaum sebelumnya. Lalu yang terakhir yaitu ada iman kepada Al-Quran. Setiap orang Islam diwajibkan untuk mengimani rukun iman. Di antara rukun iman itu ada iman kepada kitab Allah, yang dalam hal ini adalah Al-Quran. Mengimani kitab Allah ini atau Al-Quran bukannya tanpa konsekuensi bagi seorang muslim. Adapun konsekuensi dari iman kepada Al-Quran ini adalah dengan mengakrabi Al-Quran, mendidik diri dengannya, tunduk menerima hukum-hukumnya, menyeru orang kepadanya, menegakkannya di bumi Allah ini. Sekian penjelasan dari saya materi tentang Ma'rifatul Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.